Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal SPDGR, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur, akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Happy hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Pak, saya Akmal ya, calon guru penggerak angkatan 11. Ya, Insya Allah sukses. Amin. Ingin mewawancari Bapak terkait permasalahan yang sedang Bapak hadapi di SMK ini. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia. Yang namanya ilmu harus diberikan dan dimotivasikan, disebarluaskan untuk meningkatkan mutu pendidikan Aceh, terutama Aceh Timur. Baik Pak. Ini apakah ada permasalahan yang berhubungan dengan siswa ya, yang ketika kita ambil keputusan itu semacam ada dilema sebenarnya Pak. Kalau kita terapkan pesan dia, apakah kita adil sebagai Bapak sebagai kepala sekolah ini adil? Misalnya contoh siswa yang seharusnya dia datang rutin ke sekolah, tapi dia sekarang bermasalah tidak datang ke sekolah karena harus membantu orang tuanya untuk sebagai pulang lupa. Apakah ada masalah di sini Pak? Dalam kita menjalankan sebuah profesi kepala sekolah itu yang namanya masalah kesiswaan itu sudah ditangani oleh kesiswaan. Tetapi masalahnya seperti tadi dinyatakan, siswa yang tidak hadir atau tidak masuk dengan sekolah ataupun di luar daerah, dia boleh masuk ke bengkel. Tapi laporan itu ada sama kami. Absen dia ada di bengkel. Nah, jadi hal itu sudah bisa diakui oleh kurikulum. Sampai 6 bulan pun boleh. Itu mudah Pak ya? Iya, jadi dipermudah dengan kurikulum Merdeka sekarang. Cuman kalau dia membantu orang tua, itu ada kasus-kasus begitu. Cuman kita menyikapinya dengan bijak. Sejauh mana? Apakah anak itu dalam membantu orang tua tidak ada yang lain? Artinya dia tidak ada abang, tidak ada adik, atau ayahnya sudah tidak ada. Nah, itu kan juga perlu sebuah kebijakan. Kebijakan ini kita harus menyikapinya. Artinya anak boleh mengantar orang tua, membantu orang tua, tapi setelah itu dia di bengkel ataupun di mana. Misalkan anak untuk jurusan teknik audio video, dia bisa di toko-toko elektronik. Nah, Tidak mesti ke sekolah. tidak harus ke sekolah. Jauh itu relevan dengan Makanya sekarang yang menjadi permasalahannya guru pembimbing. Kalau dulu guru pembimbing itu hanya guru produktif, sekarang tidak. Seluruh guru berhak membimbing anak, dibagi. Misalkan dengan kelas yang jumlah muridnya 30, berarti itu anak ini ada 6 anak, 1 pembimbing. Jadi guru ini membimbing terus anak itu. Di mana posisinya, bagaimana hari ini masuk atau tidak, di prakerinya dia masuk atau tidak. Nah, laporan-laporan itu yang kita terima. Sehingga bisa mempermudah anak tidak harus ke sekolah. Jadi tidak ada alasan apalagi khususnya siswa SMK tidak sekolah. Dia tidak bisa dia laksanakan tugas di luar sekolah. Tak bisa selama relevan dengan kompetensi dia Pak ya. Iya. Diberikan kemudahan ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kita juga sebagai warga sekolah menjadi orang yang bijak ya dalam menyikapi seluruh permasalahan, di mana kita harapkan nanti ke depannya mereka juga menjadi orang yang sukses ya. Insya Allah sukses. Karena konsep yang kita udah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau dengan industri, kita kan yang sudah bekerja sama dengan PT Ahas untuk sepeda motor. Kalau yang kendaraan ringan dengan PT Daihatsu, mereka itu ada syarat, ada standar. Ikuti standar, ikuti arus dia. Insya Allah siswa ini akan mulus untuk menuju dunia kerja. Cuman permasalahannya sekarang antara komunikasi orang tua dengan wali, wali dengan sekolah, wali dengan anak, itu yang belum dapat kita lihat bagaimana. Contoh, anak tidak hadir, kita panggil, orang tuanya tidak hadir. Kita surati, tidak datang. Kita datang ke rumah, orang tuanya tidak ada. Jadi untuk menyelesaikannya, hal ini yang menjadi permasalahan juga. Cuman tetap terakhir dikembalikan kepada bimpen dan wali kelas. Harus selesai. Nah, harus dituntaskan. Bagaimana strategi? Yang jelas anak ini tidak boleh putus sekolah. Kalau dia mau pindah atau mencari sekolah lain, silahkan. Putus tidak boleh. Itu tanggung jawab kita, artinya tanggung jawab moral kita pendidik. Oke Pak, terima kasih atas informasi yang Pak sampaikan ya. Mudah-mudahan kita juga komitmen menjadi ya Bapak sebagai kepala sekolah dan guru juga menjadi
orang yang selalu mensupport mereka sehingga mereka nantinya dapat menggapai cita-cita Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses terus. Ya, terima kasih. Kasus yang kedua yaitu saya mewawancarai Kepala SDN Arakondo yaitu Bu Halimatus Sandiah SPDSD. Kasus yang sering dihadapi oleh beliau adalah ada siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan juga nilainya tidak cukup untuk diluluskan. Nah, ini merupakan sebuah dilema etika juga. Beliau mengambil sikap untuk melakukan musyawarah dengan Dewan Guru bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Dan setelah mempertimbangkan segala sesuatu, maka siswa tersebut juga diluluskan untuk mengingat masa depannya yang masih panjang. Demikian. Assalamualaikum.